anak kami sekarang baru masuk SMA kelas 10. Tapi saya ingin anak kami daftar di pondok titik. Andai anak kami lulus masuk pondok, otomatis anak kami ini ketika lulus jadi telat 3 tahun dari teman-temannya yang seangkatan sekolah SMA-nya sekarang. Mengingat sistem di pondok 1 tahun i'dad, 3 tahun SMA, 1 tahun pengabdian. Mohon masukannya Ustaz. Sebagian pesantren memang mempunyai peraturan seperti itu. Jadi ada jenjang namanya SMP, ada jenjang namanya SMA. Nanti di pesantren namanya macam-macam. Kalau di kami di Intan Ilmu namanya mutawassithah SMP, tsanawiyah SMA. Taib. Nah, ada sebagian pesantren yang apabila langsung naik ke SMA, jadi SMP-nya di luar, dia masuk ke pesantren itu SMA, maka masuk jenjang namanya i'dad lughawi. Persiapan bahasa. Karena bahasanya mungkin di luar tidak standar dengan pesantren itu. Maka masuk namanya IL, i'dad lughawi. 1 tahun. Baru bisa masuk SMA, 3 tahun, sudah 4 toh. Setelah lulus SMA tambah lagi pengabdian setahun. Berarti terlambatnya berapa? 2 tahun. Belum lagi pindahan nih. Pindahan. Ya, 2 tahun terlambatnya. Maka siapa yang setuju dengan peraturan seperti itu dan dia akhirnya ingin masuk, ya berarti itulah konsekuensinya. Itulah konsekuensinya. Nah, sedikit saya berbicara tentang pesantren Intan Ilmu. Oleh karena itu, di pesantren Intan Ilmu tidak menerima pindahan. Ini sebabnya. Kami tidak ingin ada kelas i'dad bahasa. Jadi orang-orang yang di pesantren Intan Ilmu kayak Mas Khairul Ulum, angkatan pertama saya, mereka 6 tahun. Jadi benar-benar loyangnya loyang pesantren dan ilmu. Jadi benar-benar terdidik dari mulai belum punya jenggot, sampai keluar berjenggot bersengot. Itu benar-benar Intan Ilmu banget gitu. Kita tidak menerima pindahan. Sebabnya itu kita ingin menghindari i'dad lughawi agar anak-anak tidak tertahan. Anak saya saja yang pindah dari Barabai ke Jawa, saya mencari pesantren yang tidak i'dad lughawi agar tidak mengulang setahun. Ini juga sebabnya kami di pesantren Intan Ilmu tidak ada pengabdian. Habis lulus SMA silahkan lanjutkan kuliah. Saya tidak ingin seperti saya yang habis SMA kemudian harus ngabdi. Ngabdi bagus, karena belajar ngajar, belajar berinteraksi dengan orang di luar pesantren. Belajar amanah, bagus, tidak ada salahnya. Tapi kita melihat lebih baik seumuran dia segera untuk melanjutkan sekolahnya. Seperti kawan-kawan ini ada yang kebanyakan melanjutkan sekolahnya. Dan tahaddusan bin ni'mah, alhamdulillah dari 18 santri 50% atau 60% semuanya ke agama. Ya, ke agama karena itu yang memang kita bubuhkan ke anak-anak agar melanjutkan ke jenjang agama. Kalian adalah antum coba lihat dalam motivasi saya untuk para santri, kalian calon pendakwah. Kalian penuntut ilmu, kalian calon ustadz, kalian adalah calon ahli fatwa. Itu maksudnya agar santri-santri itu tertanam dalam benaknya setelah SMA saya harus ke kuliah agama. Nanti ada wali santri yang bilang, tidak semua orang kan jadi ustadz. Oh iya belum. Enggak dilarang untuk kuliah umum, tapi kami di pesantren senantiasa ngajari agar anak ke agama, calon-calon pendakwah. Nah itu sebabnya. Jadi kalau ditanya nasihatnya bagaimana? Kalau melihat itu dan disepakati,
maka ikuti peraturan tersebut. Kalau tidak, maka berarti cari pesantren yang tidak ada i'dad lughawinya dan tidak ada pengabdian. Tapi sulit kalau seandainya dari SMA luar, SMP luar yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali masuk ke dalam jenjang SMA di sebuah pesantren. Karena kalau sudah jenjang SMA di sebuah pesantren sangat tinggi bahasanya dan semuanya pakai bahasa Arab. Tidak ada bahasa Indonesia kecuali mungkin bahasa Inggris, matematik dan seterusnya, bahasa Indonesia untuk keperluan numerasi dan literasi. Karena ada sebagian ternyata anak-anak yang masuk itu tidak bisa ngitung, Pak. Nggak bisa baca. Kenapa? Kekurangan literasi dan numerasi. Ya, nggak bisa ngitung. Karena sekarang kan zamannya zaman gadget semua. Sedikit-sedikit. Tanya kalian 6 kali 4. 6 kali. Nah, itu kami hadapi itu. Ya, makanya sekarang ada numerasi dan literasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau berbicara pendidikan menarik dan saya sangat suka kalau jamaah nanya tentang pendidikan karena memang it's my passion. Itu ya kita ingin di situ. Nah, tapi tidak salah ya, yang pesantren ada i'dad karena ada i'dad itu persiapan maksudnya. Karena dari luar ke pesantren harus bisa bahasa Arab. Tapi itu pun dipertanyakan, 1 tahun cukup nggak untuk belajar bahasa Arab? Dan tidak salah juga yang ada pengabdian, nggak salah. Nanti antum menyalahkan, kata Ustadz Ahmad salah. Enggak, saya nggak menyalahkan. Cuma beda-beda peraturan di setiap pesantren, beda-beda kebijakan. Ya. Dan itu semua oleh semua pemangku jabatan di pesantren, sudah dibincangkan matang-matang, pasti itu, pasti. Karena kita berhadapan dengan anak-anak wali santri yang menitipkan anaknya di sini. Ya. Atau di pesantren kita. Maka tidak boleh sembarangan, itu kan amanah. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.